Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video part kedua dari materi sifat koligatif larutan, di mana pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif dari larutan non-elektrolit. So, siapkan dirimu and let's study. Oke, pada video part pertama kita sudah belajar mengenai satuan konsentrasi larutan yang meliputi molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol, di mana materi tersebut merupakan materi prasyarat yang harus kalian pahami kembali, yang harus kalian pelajari lagi sebelum belajar tentang sifat koligatif larutan. Dan pada video part kedua kali ini kita akan belajar khusus mengenai sifat koligatif dari larutan non-elektrolit saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja pembahasan di video part kedua kali ini mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Seperti yang sudah saya sampaikan di video part pertama lalu, bahwa ada 4 hal yang termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Nah, hal-hal tersebut adalah penurunan tekanan uap atau diberikan simbol sebagai delta P, lalu ada kenaikan titik didih, diberikan simbol sebagai delta TB, lalu ada penurunan titik beku atau diberikan simbol delta TF, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik atau tekanan osmosis yang diberikan simbol P. Nah, berdasarkan jumlah zat terlarutnya, pembahasan sifat koligatif larutan akan kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu sifat koligatif dari larutan elektrolit dan juga sifat koligatif dari larutan non-elektrolit. Kenapa jumlah partikel zat terlarutnya bisa berbeda antara non-elektrolit dan juga elektrolit, sehingga kita harus membagi sifat kualitatif ini ke dalam 2 bagian. Ya, penyebabnya adalah pada senyawa non-elektrolit, senyawa tersebut ketika dia dilarutkan dalam air atau dilarutkan dalam pelarut, dia tidak akan terurai atau tidak akan terion menjadi ion-ion penyusunnya. Sedangkan larutan elektrolit atau zat-zat elektrolit, ketika dia dilarutkan dalam pelarut atau dalam air, maka senyawanya atau zatnya akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah partikel zat pelarut antara senyawa elektrolit dan juga senyawa non-elektrolit. Ketika jumlah partikel zat pelarutnya berbeda, maka sifat koligatif larutannya juga akan berbeda. Sehingga kita harus membagi pembahasan sifat koligatif larutan ke dalam 2 bagian, yaitu larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Dan pada video kali ini kita baru akan membahas tentang larutan non-elektrolit saja. Nanti di video part berikutnya, baru kita akan belajar tentang sifat koligatif dari larutan elektrolit. Oke, karena terbagi ke dalam 2 bagian, tentunya kita harus tahu dulu apa saja yang termasuk ke dalam kelompok elektrolit dan juga kelompok non-elektrolit. Untuk kelompok non-elektrolit, di sini ada 4 kelompok kalau saya menggunakan notasi untuk mempermudah atau jembatan keledai ya, untuk mempermudah penghafalan kelompok non-elektrolit. Ini kita bisa menggunakan notasi gua. Ya. Apa itu gua? G-nya di sini adalah gula. Kelompok kimia yang termasuk ke dalam kelompok gula. Meliputi glukosa, fruktosa, laktosa, maltosa, dan lain-lainnya yang berakhiran osa. Kemudian U-nya di sini, ya, U di sini adalah urea. Urea atau dia memiliki rumus kimia CO NH2 dua kali. Nah, ini adalah urea. A-nya di sini apa? A-nya di sini dia adalah alkohol. Oke. Alkohol biasanya penamaannya itu berakhiran ol, seperti misalkan propanol, metanol, butanol, dan lain sebagainya. Ya, yang akhirannya ol, termasuk etilen glikol. Nah, sedangkan yang terakhir, ya, H di sini, ini adalah kelompok senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon berarti meliputi alkana, alkena, dan juga alkuna. Jadi senyawa-senyawa kimia yang berakhiran ana, ena, ataupun una. Ini untuk mempermudah penghafalan senyawa non-elektrolit. Oke, sedangkan yang termasuk ke dalam elektrolit itu meliputi asam, basa, dan juga garam. Kalau kita bahas lebih detail lagi, asam kuat termasuk ke dalam elektrolit kuat, begitupun basa kuat. Kemudian asam lemah dan basa lemah masuk dalam elektrolit lemah, dan garam tergantung zat penyusunnya ya. Tapi kita nggak akan bahas itu lebih jauh ya, karena kita hanya membahas mengenai jumlah partikel dari senyawanya saja. Oke, ini jenis-jenis dari elektrolit dan juga non-elektrolit. Kita langsung mulai pembahasan
sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan atau diberikan simbol delta P. Dan ini khusus untuk larutan non-airsolid dulu ya. Oke, industrial penguapan itu adalah suatu proses atau suatu peristiwa yang terjadi ketika kita memanaskan zat cair dan zat cair itu berubah menjadi gas ataupun berubah menjadi uapnya. Ini yang disebut sebagai penguapan. Dalam ruangan tertutup, ketika zat cair itu berubah menjadi uap, uapnya akan mengalami kondensasi atau mengalami pendinginan kembali sehingga dia akan berubah menjadi zat cairnya lagi. Kalau ruangannya tertutup, ya, karena uapnya tidak keluar dari sistemnya. Ya, tapi tertahan dari sistem dan dia akan mengalami kondensasi, berubah lagi menjadi zat cairnya. Keadaan ini akan berlangsung terus-menerus sampai terjadi kesetimbangan antara zat cair dan uapnya. Artinya gini, laju pembentukan cair menjadi uap itu akan sama dengan laju pembentukan kembali uap menjadi cair. Ya, sehingga mereka berada dalam kondisi setimbang. Nah, ketika kondisi setimbang tercapai, tidak akan ada lagi zat cair yang berubah menjadi uap, dan uapnya pun tidak akan mengalami kondensasi lagi berubah menjadi zat cairnya. Karena lajunya sudah sama, ya, sudah seimbang. Jadi, tidak ada yang mengalami penambahan atau pengurangan kembali. Ketika kondisi ini terjadi, uap yang dihasilkan itu disebut sebagai uap jenuh. Nah, tentunya uap-uap ini akan memberikan tekanan kepada sistem, ya, sehingga tekanan yang dihasilkan oleh uap jenuh tersebut disebut sebagai tekanan uap jenuh atau diberikan simbol P. Dalam proses penguapan, semakin lemah gaya tarik-menarik antara molekul zat cairnya, ya, maka tekanan uap jenuh yang akan dihasilkan itu akan relatif tinggi. Kenapa relatif tinggi? Ketika daya tarik-menariknya lemah, maka energi sedikit saja sudah bisa merubah mereka, si zat cairnya berubah menjadi uap. Sehingga uap yang dihasilkan akan semakin banyak. Yang maka tekanan uapnya akan semakin besar. Tapi, kalau gaya tarik-menarik antara molekul zat cairnya kuat, maka dia butuh energi atau butuh kalor yang sangat tinggi untuk memutus gaya tarik-menariknya itu. Sehingga uap yang dihasilkan itu menjadi lebih sedikit. Makanya tekanan uap jenuhnya akan menjadi relatif lebih rendah. Ini konsepnya ya. Nah, kenapa tekanan uap jenuh larutan akan turun, ya, bukan naik? Jadi, berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Raoult, ketika ada suatu zat terlarut dimasukkan ke dalam pelarut, maka kehadiran zat terlarut ini akan membatasi pergerakan antara molekul-molekul pelarut. Hal ini menyebabkan molekul pelarutnya akan sulit berubah menjadi uapnya karena pergerakannya terhalangi oleh si partikel terlarutnya. Nah, akibatnya uap yang dihasilkan itu akan semakin sedikit. Makanya tekanan uap jenuhnya akan mengalami penurunan, gitu ya. Jadi yang awalnya si pelarut bisa mengalami penguapan, ketika dilarutkan zat terlarut, maka pergerakan pelarutnya akan terbatas. Jadi akan sulit untuk menguap. Nah, makanya uap yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Ini yang menyebabkan tekanan uap jenuh larutannya menjadi turun, gitu ya. Ini penyebab kenapa tekanan uap jenuhnya turun. Meski berdasarkan Raoult, berdasarkan percobaannya, dia menyetuskan atau merumuskan sebuah hukum yang disebut sebagai hukum Raoult yang berbunyi sebagai berikut. Penurunan tekanan uap jenuh akan bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Penurunan tekanan uap jenuh akan berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Oke, akan ada fraksi mol. Ya. Makanya penting bagi kita untuk belajar terlebih dahulu untuk mencari fraksi mol, gitu ya. Nah, hukum Raoult dapat dirumuskan sebagai berikut. P aksen sama dengan XP dikalikan P0. Selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan disebut sebagai penurunan tekanan uap atau delta P. Ya, dirumuskan sebagai berikut ya. Delta P sama dengan P0 dikurangi P aksen. Nilai penurunan tekanan uap atau delta P ini dapat kita kaitkan juga dengan fraksi mol zat pelarutnya. Ya, dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan XT dikalikan P0. Nah, ini rumus-rumus yang akan kalian gunakan pada materi penurunan tekanan uap. Baru satu sifat koligatif ya, tapi kita sudah memiliki 3 rumus. Nah, ini keterangannya, ya, delta P itu adalah penurunan tekanan uap harus dalam satuan mmHg. Lalu P0 ini adalah tekanan uap pelarut murni, ya. Jadi hanya tekanan uap yang dihasilkan oleh pelarutnya saja. Lalu P aksen ini disebut sebagai tekanan uap jenuh dari larutannya. XP berarti fraksi mol dari pelarut dan XT dia adalah fraksi mol dari zat pelarut. Oke, kita akan gunakan rumus ini dalam beberapa contoh soal.
Jadi silakan kalian catat terlebih dahulu rumusnya ya, agar nanti kalian bisa dengan lebih mudah memahami pembahasan contoh soalnya. Oke, kita langsung mulai saja pada contoh soal yang pertama. Oke, diketahui 180 gram air dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius memiliki tekanan uap jenuh 760 mHg. Jika ke dalam air tersebut ditambahkan 30 gram urea, tentukanlah. Yang pertama adalah tekanan uap jenuh larutan pada suhu yang sama dan penurunan tekanan uap larutan pada suhu yang sama juga, yaitu 100 derajat Celcius. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada air, berarti dia pelarut ya, posisinya. Air itu dia sebagai pelarut memiliki tekanan uap jenuh 760 mmHg. Artinya ini adalah tekanan uap jenuh dari si pelarutnya, dari airnya. Berarti ini adalah P0 ya. P0-nya berarti 760 mmHg. Oke. Yang A ditanyakan adalah tekanan uap jenuh larutan. Ya, berarti ditanyakan adalah P aksen. Nah, yang B, penurunan tekanan uap. Oke, kalau ada penurunan berarti delta ya. Berarti delta P yang ditanyakan. Nah, ini kita harus tahu dulu apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan di soal. Baru kita jawab. Yang pertama, dia minta P aksen. Ya, tekanan uap jenuh dari si larutannya. Untuk mencari P aksen, tadi rumusnya adalah XP dikalikan P0. Oke, XP di sini adalah fraksi mol dari pelarut ya, fraksi mol dari pelarut. Kalau P0 ya kita udah punya 760 mHg. Berarti kita harus mencari dulu nilai XP-nya. Oke, kita sudah belajar bahwa untuk mencari XP itu rumusnya adalah mol pelarut dibagi dengan mol total, yaitu mol pelarut ditambah mol terlarut. Untuk mencari mol pelarut, ya berarti kan NP sama dengan massa dibagi MR. Nah, berapa massa pelarutnya? Ini ada ya, 180. Berarti kita punya 180 dibagi air selalu memiliki MR yang sama, yaitu 18. Maka kita punya NP-nya adalah 10. Lalu kita cari NT-nya, fraksi mol dari zat pelarutnya. Siapa yang dilarutkan? Ditambahkan 30 gram urea. Nah, ditambahkan 30 gram urea. Berarti zat larutnya adalah si urea. Maka mencari mol ureanya, berarti massa dibagi MR dari si urea. Masanya adalah 30 gram, ya, urea yang dilarutkan adalah 30 gram. Lalu urea itu memiliki MR 60, sehingga kita punya mol larutnya itu adalah sebesar 0,5. Yang setengah ya, 0,5. Kita masukkan di sini. Berarti NP-nya adalah 10 dibagi 10 ditambah 0,5. Sehingga nilai XP-nya ini adalah 10 per 10,5. Maka kita punya fraksi mol dari pelarutnya itu adalah sebesar 0,952. Ya. Ini baru fraksi mol dari pelarutnya. Ya, kita masukkan ke sini. Berarti 0,952 dikalikan P0, tekanan uap jenuh dari si pelarut murni. Jadi pelarutnya doang. Jadi kasih air doang ya, berarti yang ini ya. Jadi kita kalikan dengan 760. Maka kita punya P aksennya itu adalah sebesar 723,52 mmHg. Ini adalah P aksennya. Oke, lalu yang B, pertanyaannya adalah delta P. P0 dikurangi P aksen. Ini ya. Jadi kan ada rumus di awal ya. Untuk mencari delta P, kita bisa menggunakan rumus ini kalau P aksennya sudah diketahui dan ada nilai P0-nya. Tapi kalau belum diketahui P aksennya, ya berarti kita harus cari dengan menggunakan rumus yang pertama ya. Dan delta P sama dengan XT dikalikan P0. Ya, kita bisa menggunakan rumus ini, namun kalau sudah memiliki nilai P aksennya, bisa menggunakan ini langsung. Ya, delta P sama dengan P0 dikurangi P aksen. Ini jangan kita gunakan dulu ya. Berarti untuk mempermudah, ya P aksennya berarti 760, P aksennya tadi adalah 723,52. Sehingga kita punya nilai delta P-nya itu adalah sebesar 36,48 mmHg. Ya, selesai. Ya. Jadi karena rumus delta P ada dua, ya. Ini rumus yang pertama, dan ini adalah rumus yang keduanya. Kalau kita sudah memiliki data P0 dan P aksennya, lebih mudah gunakan ini langsung. Ya, karena tidak perlu menghitung fraksi mol dari zat pelarutnya dulu. Tapi kalau belum ada P aksennya, maka silakan gunakan rumus yang kedua. Itu. Ya, ini contoh soal yang pertama. Masih basic ya tentang tekanan uap larutan. Oke, kita lanjut
ke contoh soal yang berikutnya, contoh soal yang kedua. Ada sebanyak 12 gram suatu zat non-elektrolit dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius, ya, maksudnya 25 derajat ya. Tekanan uap larutan ini adalah 23,29 mmHg. Tentukanlah MR non-elektrolit tersebut jika tekanan uap jenuh air adalah 23,76 mmHg. Oke, kita cari dulu apa yang diketahui pada soal ini. 12 gram suatu zat non-elektrolit, berarti ini adalah massa dari zat pelarutnya ya. Kan sini bilang ya, dilarutkan. Berarti dia adalah zat pelarutnya. Dalam 180 gram air, berarti ini adalah pelarutnya. Oke, berarti ini adalah pelarutnya. Tekanan uap larutan ini, nah, tekanan uap larutan. Di sini sudah tertulis tekanan uap larutan, berarti itu adalah P aksennya sebesar 23,29 mmHg. Tekanan uap jenuh air, ya, tekanan uap jenuh air itu sebagai pelarut, berarti ini adalah data P0-nya. Ya. P0-nya sebesar 23,76 mmHg. Nah, yang ditanyakan adalah MR dari zat terlarutnya. Oke, berarti kita bisa menggunakan rumus P aksen sama dengan P aksen sama dengan XP dikalikan dengan P0. Nah, kenapa kita kalikan XP? Karena kita tahu bahwa XP itu rumusnya adalah mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Mol pelarut kan bisa kita cari ya. Ini kan molnya air ya. NP di sini berarti tinggal massa dibagi MR. Nah, massanya air sebesar 180, MR-nya 18. Berarti kita punya 10 mol untuk NP-nya. Nah, NP-nya kan belum tahu ya. Kalau kita mendapatkan XP, maka kita bisa mencari NT. Ketika kita mendapatkan NT atau mol terlarutnya, maka kita bisa mencari MR dari zat terlarutnya. Nah, itu cara berpikirnya ya, cara mengurutkan apa yang harus kita temukan terlebih dahulu. Nah, sehingga dari data yang diketahui, kita harus mencari XP-nya terlebih dahulu. Ya, P aksen sama dengan XP kalikan P0. P aksennya adalah 23,29, berarti sama dengan XP dikali P0-nya adalah 23,76. Berarti nilai XP itu adalah 23,29 per 23,76 atau berarti sebesar 0,9802 mol. Ya, ini XP-nya. Kalau kita sudah memiliki XP, kita pindah ke sini. XP sama dengan NP per NP tambah NT. XP-nya 0,9802, ya berarti sama dengan 10 per 10 ditambah NT. Tinggal kali silang, berarti 0,9802 dikalikan 10 plus NT, ini sama dengan 10. Ya, kali pelangi, berarti 0,9802 dikalikan 10, hasilnya adalah 9,802, ditambah, ini kalikan ke sini, berarti 0,9802 NT. Ya, sama dengan 10. Berarti 0,9802 NT ini sama dengan 10 dikurangi 9,802. Berarti kita punya 0,9802 NT itu sama dengan 0,198. Maka nilai NT-nya berarti 0,198 dibagi 0,9802 atau hasilnya adalah sebesar 0,2019. Nah, ini adalah NT-nya atau mol dari zat pelarutnya. Nah, yang ditanyakan adalah MR dari zat non-elektrolitnya atau MR dari si zat pelarutnya. Ya, berarti untuk mencari mol kan NT sama dengan massa dibagi dengan MR. Gini ya, rumus mol ya. Berarti kalau kita mau mencari MR-nya, ya ini tinggal massa dibagi dengan mol dari zat pelarutnya. Nah, berapa massa zat pelarut yang digunakan? 12 gram. Berarti 12 dibagi dengan 0,2019. Atau hasilnya adalah sebesar 59,5. Atau kalau kita mau bulatkan, berarti hasilnya adalah 60. Berarti MR dari zat non-elektrolitnya itu adalah sebesar 60. Oke, ini tipe kedua dari soal penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P pada sifat koligatif larutan. Oke ya, jadi kita harus deteksi apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanyakan pada soal, sehingga kita bisa meramalkan atau bisa memprediksi rumus mana yang bisa kita gunakan.
Oke, ini contoh soal yang kedua. Saya akan berikan satu contoh soal lagi mengenai penurunan tekanan uap jenuh dari larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Sebanyak X gram urea ditambahkan ke dalam 180 gram air. Larutan tersebut memiliki tekanan uap sebesar 42,5 mmHg. Nah, larutan ini memiliki tekanan uap sebesar 42,5 mmHg. Berarti ini adalah nilai dari P aksennya ya, tekanan uap dari si larutannya. Nah, jika tekanan uap air jenuh pada suhu tersebut adalah 43,5 mmHg, ini tekanan uap jenuh dari si airnya. Berarti ini adalah P0-nya. Oke. Tentukanlah massa urea yang ditambahkan dan kadar dari urea tersebut. Oke, dia minta massa dari urea atau massa dari zat pelarutnya. Sama ya, berarti kalau kita mau mencari massa, ya, ini kan rumusnya adalah mol dikalikan dengan mr, gitu ya. Mr urea 60, kita udah tahu nilai mr-nya. Nah, yang belum tahu adalah mol ureanya. Berarti karena dia sebagai zat pelarut, maka kita harus mencari nilai NT-nya berapa, gitu ya. Karena urea adalah zat pelarutnya. Berarti yang dimaksud mol di sini adalah mol dari zat pelarut atau NT-nya. Nah, NT ini bisa kita dapatkan dari rumus XT ataupun dari rumus XP. Memang kalau saya, karena di sini diketahuinya adalah tekanan uap larutan, ya, tekanan uap jenuh dari larutan, di mana P aksen itu rumusnya adalah, P aksen itu rumusnya adalah XP dikalikan P0, ya, maka saya lebih suka mencari XP-nya saja. Karena nanti dari XP, dengan rumusnya tinggal NP per NP ditambah NT. NP-nya bisa kita cari? Bisa. NP-nya kita bisa cari, NP itu tinggal massa dibagi MR. Nah, berapa massa airnya? 180 gram. Ya, berarti 180 dibagi 18. Maka kita punya NP-nya adalah 10 mol. Oke, berarti kita harus mencari XP-nya terlebih dahulu. Udah, tinggal kita masukin aja. P aksennya berarti adalah 42,5 sama dengan XP. P0-nya berarti adalah 43,5. Maka kita punya nilai XP-nya itu berarti adalah 42,5 per 43,5. Atau hasilnya adalah sebesar 0,9770. Nah, ini XP-nya. Udah dapat XP, kita masuk ke sini. Ya, berarti 0,9770 sama dengan NP-nya adalah 10 ya. Berarti 10 per 10 ditambah NT. Kali silang lagi, berarti 0,9770 dikalikan 10 plus NT, ini hasilnya sama dengan 10. Kali pelangi, berarti 9,770 ditambah 0,9770 NT. Ya, hasilnya sama dengan 10. Berarti pindah ruas ya, 0,9770 NT sama dengan 10 min 9,770. Berarti kita punya 0,9770 NT. Ini sama dengan 0,23. Maka kita punya NT-nya berarti 0,23 dibagi 0,9770. Atau hasilnya adalah sebesar 0,2354 mol. Oke, kita sudah punya nilai NT-nya. Nah, untuk mencari massa, tadi kan di sini ya, massa sama dengan mol kalikan MR. Ya, berarti massa ureanya itu sama dengan mol dari urea dikalikan dengan MR dari urea. Mol ureanya berarti 0,2354 dikalikan MR-nya 60. Maka kita punya massa dari ureanya itu adalah sebesar 14,124 gram. Oke. Ini massa dari si ureanya. Lalu ditanyakan kadar dari urea. Oke, kalau mau mencari kadar, ya, kadar ini tinggal, misalkan kadar dari zat X gitu ya, maka rumusnya adalah massa dari si X-nya dibagi massa larutannya. Gitu. Ya. Massa X-nya, karena dia mencari kadar urea, kadar dari urea, maka rumusnya menjadi massa urea dibagi massa larutan. Massa ureanya berapa tadi? 14,124. Berarti 14,124 dibagi massa larutan, berarti massa pelarut ditambahkan massa dari zat pelarutnya. Nah, massa pelarutnya itu adalah 180 gram. Ini ya, pelarutnya air kan 180 gram. Berarti 180 ditambah massa zat pelarutnya atau massa ureanya berarti ya. Berarti ditambah 14,124. Maka kita punya kadar ureanya berarti 0,0728. Nah,
ini kadarnya. Kalau dia minta dalam persentase, ya kita tinggal kalikan dengan 100% aja ya. Berarti kadar ureanya itu adalah 7,28%. Nah, selesai. Ya, ini kalau mau mencari kadar. Jadi massa dari zat yang ditanyakan kadarnya dibagi dengan massa larutan. Di mana massa larutan itu tinggal tambahkan saja massa pelarut dengan massa zat pelarutnya. Oke, ini sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P. Kita akan lanjutkan pembahasan di video kali ini, ya, menuju ke sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Oke, mendidih ini berbeda dengan menguap ya. Mendidih adalah suatu keadaan ketika tekanan uap cair sama dengan tekanan udara di permukaan. Menguap itu bisa terjadi pada suhu berapa saja, namun kalau titik didih, dia hanya terjadi, atau mendidih ya, mendidih hanya terjadi pada suatu titik tertentu, ya, yang disebut sebagai titik didih. Ya, suhu ketika uap cair, tekanannya sama dengan tekanan udara, disebut sebagai titik didih. Nah, ketika suatu zat terlarut, kita tambahkan ke dalam pelarut, maka akan menurunkan tekanan uap larutan. Nah, hal ini akan membuat larutan tersebut membutuhkan energi yang lebih besar agar tekanan uapnya menjadi sama dengan tekanan udara di permukaan, agar bisa dikatakan mendidih. Kan tadi kita sudah bahas bahwa ketika suatu pelarut ditambahkan zat pelarut, maka pergerakan pelarutnya akan terhalangi oleh zat pelarutnya, yang menyebabkan tekanan uap yang dihasilkan menjadi lebih sedikit, sehingga tekanan uapnya menurun. Nah, tekanan di udara, ya, tekanan di permukaan, tekanan udara di permukaan itu kan tidak mengalami perubahan. Artinya, si sistem sekarang harus meningkatkan energinya atau membutuhkan energi yang lebih tinggi agar uap yang dihasilkan semakin banyak, sehingga tekanan uapnya itu kembali sama dengan tekanan udara di permukaan. Nah, inilah yang menyebabkan si larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi. Karena sekarang energi yang dibutuhkan itu akan semakin besar untuk menyamai tekanan udara di permukaan. Nah, selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut sebagai kenaikan titik didih atau disimbolkan dengan delta TB yang dirumuskan seperti ini. Nah, delta TB sama dengan TB aksen dikurangi TB 0. TB aksen berarti titik didih dari si larutan, TB 0 berarti titik didih dari si pelarutnya. Oke, kenaikan titik didih akan berbanding lurus dengan molalitas larutan. Kalau tadi di tekanan uap kita belajarnya fraksi mol, kita gunakannya fraksi mol, maka di titik didih yang kita gunakan adalah molalitas. Rumusnya adalah delta TB sama dengan M dikalikan KB. Nah, M-nya di sini berarti molalitasnya, sedangkan KB ini adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Artinya setiap pelarut, dia atau setiap larutan ya, akan memiliki nilai KB yang berbeda. Ini nggak usah dihafalkan, mungkin air aja ya. Air yang perlu dihafalkan karena mayoritas menggunakan air sebagai pelarutnya. Tapi kalau pelarutnya bukan air, biasanya nilai KB-nya juga akan selalu diberikan pada soal. Dan catatan kembali, TB0 atau titik didih dari si pelarut murni, air itu kan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalian harus dari sekarang mulai harus sama pola pikirnya bahwa ketika pelarutnya air, maka nilai TB0-nya akan bernilai 100, meskipun di soal tidak diberikan datanya gitu ya, kalau dia air. Tapi kalau pelarutnya selain air, maka nilai TB0-nya akan diberikan pada soal. Jadi nanti kalau ketemu soal titik didih, wah TB0-nya berapa nih? Kok nggak ada di soal? Ya jangan, selama pelarutnya air, maka nilai TB0-nya berarti nilainya 100. Tapi kalau bukan air, di soal pasti ada nilai TB0-nya. Oke, kita akan bahas contoh soal mengenai kenaikan titik didih. Ini yang contoh soal yang pertama. Ya, terdapat 35,7 gram senyawa kloroform dengan Ml119 dilarutkan dalam 500 gram benzen. Berarti pelarutnya siapa? Pelarutnya adalah benzen. Makanya di kalimat setelahnya, jika titik didih benzen adalah 80,1 derajat Celcius dan KB benzen adalah 2,52, maka tentukanlah titik didih kloroform dalam benzen. Ya, titik didih benzennya dikasih tahu. Artinya titik didih pelarutnya dikasih tahu di soal. Tapi kalau titik pelarutnya air, biasanya titik didihnya tidak diberikan data. Itu hati-hati di situ ya. Yang jelas air titik didihnya selalu 100. Oke, dia minta titik didih kloroform. Ya. Titik didih kloroform, berarti dia minta dalam benzen ya, berarti dia minta ya titik didih si larutannya. Oke, untuk mencari TB aksen, berarti kan ini tinggal TB0 ditambah dengan delta TB.
TB0-nya sudah ada 80,1, delta TB-nya yang belum ada. Maka kita harus cari dulu delta TB-nya. Rumus delta TB, M dikalikan KB. Nah, M-nya belum ada ya. M-nya di sini berarti M dari si zat pelarutnya. Nah, zat pelarutnya kan adalah si kloroform. Berarti kita cari dulu. Ya. Berarti nilai M-nya itu rumusnya apa? Massa dibagi MR dikalikan 1000 per P. Berapa massa kloroformnya? 35,7. Berarti 35,7 dibagi MR-nya 119 dikalikan 1000 per massa pelarutnya adalah 500 gram. Berarti 1000 per 500. Ini kita coret. Berarti sisanya 2. Maka nilai molaritasnya adalah sebesar 0,6 molar. Nah, ini kita punya molaritasnya. Berarti 0,6 dikalikan KB-nya berapa? Ini ya, KB-nya adalah 2,52. Berarti dikalikan 2,52. Maka kita punya delta TB-nya itu adalah sebesar 1,512 derajat Celcius. Oke, kita punya delta TB-nya. Yang ditanyakan adalah TB aksen. Ya udah, tinggal ditambahin aja. TB0-nya adalah 80,1 ditambah dengan delta TB-nya 1,512. Berarti kita punya nilai titik didih dari si larutan ini adalah sebesar 81,612 derajat Celcius. Selesai. Ini ya. Ini titik didih. Gitu. Supaya lebih banyak lagi pemahaman tentang soal-soal titik didih, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, ini contoh soal yang kedua. Sebanyak 15 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 250 gram air. Jika larutan ini mendidih pada suhu 100,156. Oke. Jika larutan ini mendidih pada suhu, nah, berarti suhu ini adalah titik didih dari larutannya ya. Berarti ini adalah TB aksen. Dan KB air adalah 0,52, maka tentukanlah MR senyawa non-elektrolit tersebut. Nah, air ya. Berarti pelarutnya adalah air. TB0-nya nggak tertuliskan di soal. Nah, inilah yang saya katakan bahwa TB air atau titik didih dari air itu nilainya selalu 100 derajat Celcius. Oke, untuk mencari MR, ya, berarti kita butuh apa? Ya, untuk mencari MR kan kita adanya di rumus molaritas ya. Massa dibagi MR dikalikan 1000 per P. Ini ada variabel MR. Artinya, kalau massanya kan ini kita tahu bahwa zat non-elektrolit yang digunakan adalah 15 gram. Massa pelarutnya adalah 250 gram. Berarti kita harus mencari molaritasnya terlebih dahulu. Gimana mencari molaritas? Nah, berdasarkan rumus delta TB sama dengan M dikalikan KB. Nah, delta TB-nya belum ada kan? Delta TB, rumusnya itu tadi adalah TB aksen dikurangi TB0. Nah, TB aksennya adalah 100,156, TB0-nya adalah 100. Berarti kita punya delta TB-nya itu adalah 0,156. Nah, masukin ke sini. Berarti 0,156 sama dengan molaritas dikalikan KB air, yaitu 0,52. Dan seperti kita kalikan 0,52, maka nilai molaritasnya berarti 0,156 dibagi 0,52. Kita punya molaritas dari larutan ini adalah sebesar 0,3 molar. Nah, sudah punya molaritasnya nih. Udah masuk ke sini berarti sekarang. Berarti 0,3 sama dengan masanya adalah 15, berarti 15 per mr dikalikan 1000 per pelarutnya masanya 250 ya. Berarti per 250 ini kita coret, berarti sisa 4 kali silang berarti 0,3 mr sama dengan 15 kali 4 berarti 60, maka nilai mr-nya adalah 60 per 0,3 atau hasilnya adalah sebesar 200. Nah, selesai. Jadi saya rasa lebih simpel ya step by stepnya karena dia hubungannya hanya delta TB, TB aksen, TB0, dan molaritas. Udah, kita hanya bermain di rumus itu. Berbeda dengan tekanan uap tadi, di mana dia ada fraksi mol pelarut, ada fraksi mol pelarutnya. Dia lebih banyak masukan rumusnya. Oke, ini contoh soal yang kedua. Saya akan tampilkan contoh soal yang ketiga tentang kenaikan titik didih. Oke. Ke dalam 250 gram air dilarutkan glikol. Nah, glikol ini masuk ke dalam zat apa? Elektrolit atau elektrolit? Akhirannya ol. Nah, kalau di akhirannya ol berarti termasuk ke dalam alkohol. Ya udah, berarti ini adalah zat non elektrolit. Oke, larutan ini mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Larutan mendidih, maka nilai 100,52 ini adalah nilai TB aksennya. Pelarutnya adalah air lagi. Air
TB0-nya ya, atau titik didih pelarutnya itu selalu 100 derajat Celcius. Maka tentukanlah massa glikol yang dilarutkan. Massa dari zat terlarut yang dilarutkan. Untuk mencari massa dari zat larut yang dilarutkan, berarti hubungannya sama molaritas lagi kan ya? Berarti tinggal massa per mr dikalikan 1000 per P. Untuk mencari massa, mr-nya udah ada 62, P-nya, massa pelarutnya adalah 250 gram, berarti kita butuh mencari M-nya. Nah, untuk mencari M, rumusnya apa tadi? Berdasarkan dari delta TB. Nah, berarti delta TB sama dengan M dikalikan KB. Kita butuh M-nya ya kan ya, untuk mendapatkan M-nya. KB-nya udah ada, 0,52. Delta TB-nya belum ada. Maka kita cari delta TB sama dengan TB aksen dikurangi TB0. TB aksennya adalah 100,52 dikurangi 100. Maka kita punya delta TB-nya adalah 0,52. Jadi kita tinggal masukkan 0,52 sama dengan molaritas dikalikan KB-nya adalah 0,52. Berarti molaritasnya adalah 0,52 dibagi 0,52 atau berarti 1. Nah, kita punya molaritasnya. Tinggal masuk ke sini. Berarti 1 sama dengan massa per mr-nya 62 dikalikan 1000 per massa airnya adalah 250. Ini kita coret, berarti sisa 4 kali silang 1 kalikan 62 berarti 62 sama dengan 4 dikalikan massa. Berarti massanya ini adalah 62 dibagi 4 atau hasilnya adalah sebesar 15,5 gram. Oke, selesai. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal terakhir tentang kenaikan titik didih ya atau delta TB. Nah, di sini mulai variasinya ada ya. Suatu senyawa terdiri dari 40% atom karbon, 6,67% atom hidrogen, dan sisanya adalah atom oksigen. Sebanyak 3,6 gram senyawa ini dilarutkan dalam 50 gram air, mendidih pada suhu 100,208 derajat Celcius. Jika KB air adalah 0,52, maka tentukanlah rumus molekul senyawa ini. Nah, jadi dari titik didih bisa dihubungkan dengan rumus molekul. Ya, rumus molekul atau RM. Ya. Nah, sebelum mencari RM, kita harus mencari rumus empirisnya dulu. Ya. Rumus empiris atau RE. Rumus empiris bisa kita dapatkan dengan menggunakan perbandingan mol. Kita lihat di sini, atom penyusunnya adalah karbon, hidrogen, oksigen. Berarti kita bandingkan mol karbon banding mol hidrogen banding mol oksigen. Nah, untuk mencari mol, itu rumusnya apa? Massa dibagi MR, kan gitu ya. Mol rumusnya adalah massa dibagi MR atau AR ya di sini ya, karena dia atom ya, C, H, dan O. Berarti kita gunakan AR. Nah, berapa massa dari atom karbonnya? Kita lihat di sini. Persentasenya adalah 40% karbon, 6,67% hidrogen, dan sisanya oksigen. Nah, kalau sisanya ini berarti tinggal 100 dikurangi 40 dikurangi 6,67. Berarti kita punya persentase dari atom hidrogennya itu adalah sebesar 53,33%. Ya, ini persentase dari atom oksigennya. Nah, persentase ini menandakan massa dari masing-masing atom. Berarti massa karbonnya adalah 40 gram, massa hidrogennya adalah 6,67 gram, dan massa oksigennya adalah 53,33 gram. Nah, dibagi dengan AR-nya. ARC itu adalah 12, ARH itu 1, ARO itu adalah 16. Nanti kita punya perbandingan molnya, 40 bagi 12, di sini berarti adalah 3,33 banding 6,67 ya. Ini berarti 53,33 dibagi 16, hasilnya adalah 3,33. Nah, ini kalau kita sederhanakan, perbandingannya menjadi 1 banding 2 banding 1. Dari mana? Ini semua kita bagi dengan 3,33. Berarti rumus empirisnya itu adalah C-nya 1 ya. Berarti C1 hanya ada 2. Berarti H2 dan oksigennya 1 ya. Berarti C1 H2O1. Nah, atau berarti rumus empirisnya ini sama dengan CH2O. Ya. Nah, kita cek MR dari si CH2O ini ya. MR dari CH2O ini berarti kan
C-nya ada 1 ya, berarti 12 kalikan 1, ditambah H-nya ada 2, berarti 1 kali 2, O-nya ada 1, berarti 16 kalikan 1. Kita punya 12 tambah 2 tambah 16, atau berarti MR-nya adalah 30. Berarti MR dari rumus empiris itu sama dengan 30. Nah, kita udah punya MR dari rumus empirisnya 30. Kita cek dulu, apakah rumus molekulnya memiliki MR 30 juga? Dari mana cara mengeceknya? Dengan menggunakan titik didihnya. Nah, di sini dia mendidih pada suhu 100,208. Berarti ini adalah TB aksennya. Karena pelarutnya adalah air, maka nilai TB 0-nya berarti sama dengan 100 derajat Celcius. Berarti delta TB-nya yaitu tinggal 100,208 dikurangi 100, atau berarti 0,208. Nah, kita cari MR-nya. Delta TB itu sama dengan molaritas dikalikan KB. Nah, delta TB-nya 0,208, berarti sama dengan molaritas dikalikan KB-nya 0,52, berarti 0,52. Maka kita punya molaritasnya adalah 0,208 dibagi 0,52. Maka nilai molaritasnya adalah sebesar 0,4 molar. Ya, ini baru molar, kita cari MR-nya. Molar sama dengan massa dibagi MR dikalikan 1000 per P. Berarti 0,4, massa zat larutnya 3,6 gram. Ini ya, yang dia dididihkan adalah sebesar 3,6 gram. Berarti 3,6 per mR-nya kita belum tahu. Ini kita harus kita cek, karena ini masih rumus empiris ya. Sedangkan yang digunakan atau yang dididihkan itu pasti adalah senyawa aslinya atau dia rumus molekulnya. Jadi kita patokannya MR dari rumus molekul dengan menggunakan titik didih. Ya. Berarti ini dikalikan 1000 per P-nya berapa? Massa airnya adalah 50 gram, berarti per 50. Ini kita coret ya, berarti sisanya adalah 20. Maka Charles bilang 0,4 mR sama dengan 3,6 kali 20. Maka kita punya MR-nya adalah sebesar 180. Nah, masih beda ya. RE-nya 30, MR dari RM-nya adalah 180. Berarti ada perbedaan. Nah, MRRE ketika dikalikan dengan N, ini suatu angka kelipatannya, akan sama dengan MR dari RM-nya, atau rumus molekulnya. MRRE-nya 30, berarti 30 dikalikan N sama dengan 180. Berarti nilai N-nya 180 per 30, atau sama dengan 6. Nah, kita punya N-nya itu sama dengan 6. Nah, sedangkan RM ini adalah RE dikalikan dengan N. Berarti RM-nya itu sama dengan R-nya kan ini ya, CH2O. Berarti CH2O dikalikan N-nya adalah 6. Maka RM-nya, C-nya awalnya 1 kalikan 6, berarti C6. H-nya 2 kalikan 6, berarti H12. O-nya kalikan 6, berarti C6, H12, O6. Nah, ini adalah rumus molekul dari senyawa ini. Betul. Jadi, cari dulu rumus empirisnya. Nanti sudah dapat rumus empirisnya, berarti kita akan punya MR dari rumus empiris senyawa tersebut. Lalu kita gunakan data titik didihnya untuk menentukan MR dari rumus molekul. Karena yang dididihkan itu pasti dia menggunakan rumus molekulnya. Nah, setelah dapat antara MR dari rumus empiris dan rumus molekul, kita bandingkan. Kalau nilainya sama, maka berarti RM-nya sama dengan RE-nya. Tapi kalau nilainya berbeda, nilai MR-nya, kita kalikan dengan sebuah angka atau sebuah variabel yang disebut sebagai N, yang merupakan kelipatan antara rumus empiris dengan rumus molekul. Kita cari dulu nilai N-nya, maka untuk mencari RM-nya tinggal rumus empiris dikalikan dengan nilai N-nya. Oke, ini variasi-variasi soal pada kenaikan titik didih. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai titik beku. Nah, titik beku larutan. Sebenarnya kalau titik beku larutan konsepnya tidak terlalu jauh berbeda dengan si titik didih, karena rumusnya pun nggak akan tidak terlalu jauh berbeda. Oke, yang dimaksud dengan titik beku suatu larutan adalah suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau titik di mana ketika air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm. Ketika zat pelarut ditambahkan pada satu pelarut murni, sehingga dia terbentuk larutan,
Nah, keberadaan partikel zat pelarut lagi-lagi akan menghalangi partikel pelarutnya, sehingga partikel pelarut akan susah untuk membeku. Kalau tadi tekanan uap, ada zat cair, ditambahkan zat pelarut, dia akan sulit untuk karena terhalangi pergerakannya. Pun sama, ketika ditambahkan zat pelarut, maka pergerakan pelarutnya akan terhalangi oleh zat pelarut, sehingga zat cairnya akan susah untuk berubah menjadi zat padatnya atau untuk membeku. Nah, konsepnya tidak jauh berbeda dengan si tekanan uap. Cuma bedanya kalau tekanan uap cair menjadi gas, kalau di titik beku cair menjadi padat. Nah, intinya mereka sama-sama terhalangi oleh partikel zat pelarut, sehingga titik bekunya ataupun tekanan uapnya itu sama-sama turun, gitu ya. Nah, selisih antara titik beku pelarut atau TF0 dengan titik beku larutan atau TF aksen disebut sebagai penurunan titik beku. Ya, ini rumusnya ya. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF aksen. Nah, penurunan titik beku larutan berbanding lurus dengan molaritas. Nah, ini rumusnya. Delta TF sama dengan M dikalikan KF. Jadi, kalau di delta TB tadi M kalikan KB, kalau di delta TF tinggal delta TF sama dengan M kalikan KF. Nah, cuma jangan lupa di rumus delta TF ya. Kalau delta TB kan tadi TB aksen dikurangi TB0, tapi kalau di titik beku TF0 dikurangi TF aksen. Nah, ini rumusnya. Nggak terlalu berbeda jauh ya dengan titik didih. Nah, silakan dicatat dulu rumus-rumusnya, sehingga nanti bisa lebih mudah untuk mempelajari contoh soalnya. Oke, ini kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebanyak 36 gram glukosa dilarutkan dalam 900 gram asam asetat. Nah, berarti pelarutnya siapa? Pelarutnya berarti adalah asam asetat ya. Mereka dibilang dilarutkan dalam 900 gram asam asetat. Berarti ini adalah si pelarutnya. Jika KF asam asetat adalah 3,57 dan titik beku asam asetat murni adalah 16,6. Berarti ini adalah TF0. Tentukanlah titik beku larutan glukosa dalam asam asetat. Berarti dia minta titik beku dari si larutannya ya, atau dia minta TF aksennya berapa. Tadi delta TF rumusnya adalah TF0 dikurangi dengan TF aksen. Berarti kalau kita mau mencari TF aksen, ini rumusnya tinggal TF0 dikurangi delta TF. Artinya kita butuh delta TF-nya. Maka kita cari dulu delta TF sama dengan molaritas dikalikan KF. Molaritasnya belum ada, maka kita cari molaritas sama dengan massa dibagi MR dikalikan 1000 per P. Massa dari glukosanya atau zat pelarutnya adalah 36 per 180 ya, dikalikan dengan 1000 per massa pelarutnya adalah 900 ya. Berarti per 900 ini kita coret. Berarti molaritasnya adalah sebesar 0,222 molar. Oke. Kita sudah punya molalnya, tinggal masukkan ke sini. Berarti 0,222 dikalikan KF-nya 3,57. Berarti kita punya delta TF-nya itu adalah sebesar 0,793 derajat Celcius. Oke. Kita sudah punya delta TF-nya, tinggal masukin di sini. Berarti titik beku pelarutnya adalah 16,6. Nah, ini kalau pelarutnya selain air, pasti akan diketahui ya titik beku pelarutnya. Tapi kalau titik pelarutnya air, maka TF0-nya itu bernilai 0. Sama kayak tadi di TB0 ya. Kalau TB0 itu kan nilainya 100 derajat, tapi kalau TF0 selalu dia air, maka nilainya adalah 0 derajat. Tapi kalau selain air, maka datanya akan diberikan di soal. Kayak ini, pelarutnya adalah sama asetat, maka TF-nya kasih tahu, ya TF0. Berarti kita tinggal masukin angkanya, 16,6 dikurangi 0,793. Maka kita punya TF aksennya atau titik beku dari si pelarutnya itu adalah sebesar 15,807 derajat Celcius. Oke, ini TF aksennya. Nggak beda jauh ya dengan titik didih. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal kedua mengenai titik beku. Oke, kita lihat di sini contoh soal yang kedua. Suatu senyawa organik sebanyak 12,42 gram dilarutkan dalam 300 gram air pelarut bensin ya, sorry. Larutan ini membeku pada suhu 4,8 derajat Celcius. Oke. Larutan ini membeku, berarti ini merupakan data TF aksennya. Jika KF benzen adalah 2,62 dan titik beku benzen sebagai pelarut ya di sini ya, pelarut benzen, dia titik bekunya segini, maka ini adalah TF 0-nya. Ya, tentukanlah MR dari senyawa organik. Sama seperti tadi titik tidih, dia mencari MR, maka hubungannya dengan molaritas ya. Karena rumus molaritas
massa per mR dikalikan 1000 per P. Ya, berarti kita butuh mencari molaritas terlebih dahulu. Nah, untuk mencari molaritas, rumusnya adalah di delta TF sama dengan M dikalikan KF. Kita butuh delta TF-nya. Nah, delta TF, ini berarti tinggal TF0 dikurangi TF aksen. Nah, berapa TF0-nya? TF0-nya adalah 5,5, TF aksennya adalah 4,8. Berarti kita punya 5,5 dikurangi 4,8 atau sebesar 0,7 derajat Celcius. Ini delta TF-nya. Ya, berarti 0,7 sama dengan M dikalikan HF-nya adalah 2,62. Ya, berarti molaritasnya ini tinggal 2,62, 0,7 dibagi 2,62 atau berarti sebesar 0,267. Ya, ini molaritasnya. Kalau sudah dapat molaritasnya, tinggal masukkan ke rumus ini untuk menentukan nilai MR-nya. Berarti 0,267, berapa massa si zat elemen elektrolitnya? Ini ya, 12,42. Berarti 12,42 per MR dikalikan 1000 per massa pelarutnya adalah 300 gram. Berarti 1000 per 300. Ini kita coret ya. Berarti tinggal kali silang. 0,267 dikalikan MR dikalikan 3, masih ada sisa, sama dengan 12,42 dikalikan 10. Maka kita punya nilai MR-nya adalah sebesar 155,056, atau kalau kita bulatkan berarti sama dengan 155. Oke, ini MR dari si senyawa organiknya. Oke, ini contoh soal yang kedua. Kita akan bahas contoh soal yang ketiga tentang penurunan titik beku. Oke, seorang siswa melarutkan mentol ke dalam, mentol akhirnya ol ya, berarti dia adalah senyawa alkohol, berarti dia adalah senyawa non elektrolit. Dilarutkan dalam 100 gram sikloheksana, berarti sikloheksananya adalah pelarutnya. Larutan ini membeku pada suhu minus 1,95. Larutan ini membeku ya, berarti 1 minus 1,95 ini adalah TF aksennya. Jika diketahui titik beku sikloheksana murni, karena sikloheksana sebagai pelarut, maka nilai ini berarti adalah TF0-nya. Tentukanlah massa mentol yang dilarutkan. Ya, mencari massa. Sudah kita bahas tadi di titik didih. Jadi silakan kalian pause dulu videonya, kalian kerjakan, kalian temukan dulu jawabannya, nanti kita samakan. Apakah jawaban kalian sudah sama atau masih berbeda? Agar nanti bisa kalian cek di mana letak kesalahannya. Oke, jika sudah menemukan jawabannya, silahkan dilanjutkan videonya. Ini ya, dia mencari massa ya, berarti hubungannya dengan molaritas lagi. Molaritas sama dengan massa per MR dikalikan 1000 per P. Artinya kita butuh molaritas, delta TF sama dengan M dikalikan KF. Ya, untuk mencari delta TF-nya, tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu TF0 dikurangi TF aksen. TF0-nya berapa tadi? 6,5 ya. Berarti 6,5 dikurangi minus 1,95. Minus ketemu minus berarti jadi plus ya. Berarti 6,5 plus 1,95. Atau berarti delta TF-nya adalah sebesar 8,45 derajat Celcius. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti 8,45 sama dengan M dikalikan 20,1. Berarti nilai M-nya adalah 8,45 per 20,1 atau sebesar 0,42 molar. Oke, kita punya molarnya, tinggal masukkan ke sini. Berarti 0,42 sama dengan massa per MR-nya adalah 156 dikalikan 1000 per massa pelarutnya adalah 100. Nih, berarti 100 ya. Berarti ini sisa 10, maka kita punya yang kalikan silang 0,42 kali 156 sama dengan massa dikalikan 10. Maka nilai massanya adalah sebesar 6,552 gram. Oke, selesai. Ya. Apakah jawaban kalian sudah sama atau masih berbeda? Ya, kalau masih beda, silakan dicek di mana letak kesalahannya. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Saya akan berikan satu contoh soal terakhir mengenai titik beku larutan. Oke, ini soal terakhir. Oke, sebanyak 30 gram suatu zat non-elektrolit dilarutkan dalam 900 gram air. Larutan ini memiliki penurunan titik beku sebesar 1,550. Oke, ini hati-hati ya. Di sini dia bilang memiliki penurunan titik beku. Ya, berarti delta TF-nya adalah 1,550.
ya, bukan TF aksen lagi. Karena di situ tertulis penurunan titik beku. Berapa gram dari zat itu yang harus dilarutkan dalam 1,2 kg air agar dikelola larutan dengan penurunan titik beku setengah dari mula-mula. Oke, jadi kondisinya di sini dia memiliki dua larutan. Ya. Larutan yang pertama ini tersusun dari 30 gram zat non-elektrolit ya sebenarnya sebagai zat X dalam 900 gram air. 900 gram air. Sedangkan larutan yang kedua ini harus tersusun dari X gram zat X yang kita belum tahu berapa X-nya ya. Ini A gram aja ya. Kita belum tahu berapa massa zat X-nya, cuman dia pengen dalam 1,2 kilogram air. Nah, kalau larutan pertama memiliki delta TF sebesar 1,550, si larutan kedua ya delta TF larutan kedua ini pengen setengah dari delta TF yang pertama ya, berarti delta TF-nya adalah setengah dari 1,550 atau berarti dia memiliki delta TF-nya sebesar 0,775 ya derajat Celcius. Sebenarnya kita bisa menggunakan perbandingan ya, perbandingan cara langsung, cuman saya ingin menggunakan step by step saja supaya kita bisa lebih paham tentang step by step untuk mengerjakan soal koligatif. Oke, dia minta massa kan ya, minta massa. Kalau massa berarti butuhnya molal. Butuh molal berarti kita butuh delta TF sama dengan M kalikan KF. Ya, dimana berarti untuk mencari M-nya, tinggal delta TF dibagi KF. Nah, permasalahannya KF-nya belum ada. Kita harus cari dulu berapa nilai KF airnya di sini ya. Gimana cara mencarinya? Dari larutan pertama. Kan sama air ya, larutnya ya. Berarti KF di sini dengan KF di sini itu akan sama. Berarti kita cari dulu. Delta TF-nya adalah 1,5. Ya, berarti delta TF sama dengan M dikalikan KF. Berarti untuk mencari KF, ini adalah delta TF dibagi M. Delta TF-nya udah ada, 1,55. 1,550. Nah, berapa molaritasnya? Tinggal cari aja. Berarti kan molaritas sama dengan gram zat X-nya adalah 30 gram, ml-nya adalah 40. Berarti 30 per 40 dikalikan 1000 per 900. Ini kita coret. Maka kita punya nilai M-nya itu adalah sebesar 0,833. Nah, berarti sini 0,833. Maka kita punya KF-nya itu adalah sebesar 1,86. Nah, kita punya KF-nya. Udah, tinggal masukkan ke larutan yang kedua. Delta TF-nya maunya 0,775 kalau di larutan yang kedua ya. Dibagi KF-nya 1,86, maka molaritasnya itu adalah sebesar 0,417. Nah, udah punya molalnya, baru cari massanya. Ya, berarti molaritas sama dengan massa per mR kalikan 1000 per P-nya. Molaritasnya 0,417, berarti sama dengan massa per mR-nya adalah 40, dikalikan 1000 per massa pelarutnya itu 1,2 kg. Ini kita jadikan gram, berarti kan 1200 gram ya. Berarti di sini per 1200 kita coret ya. Tinggal kali silang, berarti 0,417 dikalikan 40 dikalikan 12 ya, jangan lupa. Ini sama dengan massa dikalikan 10. Berarti kita punya massanya itu adalah sebesar 20,016 ya dalam satuan gram. Selesai. Gitu. Atau kalau mau menggunakan cara langsung juga sebenarnya bisa ya. Kalau mau menggunakan cara langsung perbandingan, delta delta TF2 itu kan sama dengan setengah dari delta TF1 gitu ya. Nah, delta TF itu kan rumusnya M kali KF semua ya. Berarti tinggal M kalikan KF sama dengan setengah dikalikan M kalikan KF. Nah, KF-nya ini langsung kita coret. Tinggal kita cari molaritasnya berapa, di sini molaritasnya berapa. Karena mereka menggunakan dua larutan yang berbeda. Gitu. Ini kalau menggunakan cara perbandingan. Silakan kalian coba. Hasilnya pasti akan sama saja dengan cara ini. Gitu ya. Di mana yang lebih mudah, silakan kalian pilih sendiri. Oke, ini tentang titik beku. Kita akan masuk ke sifat koligatif larutan yang terakhir, yaitu tekanan osmosis. Oke.
tekanan osmosis. Nah, apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis ini adalah suatu proses perpindahan molekul pelarut dari larutan yang lebih encer atau yang konsentrasinya lebih rendah menuju ke larutan yang lebih peka atau yang konsentrasinya lebih tinggi melalui membran semipermeable yang hanya dapat ditembus oleh molekul pelarut saja. Nah, dalam sistem osmosis dikenal larutan hypertonik atau larutan yang memiliki konsentrasi pelarutnya tinggi, lalu ada larutan hipotonik atau yang konsentrasi pelarutnya rendah, dan ada konsep isotonik. Nah, konsep isotonik ini adalah dua larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama. Itu konsep isotonik akan sering kita temukan pada soal-soal tekanan osmosis. Oke, peristiwa osmosis akan berlangsung hingga dicapai suatu kesetimbangan atau kedua larutan isotonis, artinya memiliki konsentrasi atau tekanan osmosis yang sama. Nah, tekanan osmosis ini adalah perbedaan antara tekanan hidrostatik maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya. Tekanan osmosis inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmosis antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi-permeable. Nah, menurut Van Hoff, tekanan osmosis dari lautan-lautan encer dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ya, P sama dengan M kalikan R kalikan T. Lihat di sini, M-nya adalah M besar. Artinya, yang digunakan adalah molaritas. Ya, R itu adalah tetapan gas ideal yang nilainya adalah 0,082, dan T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Di Celsius harus diubah dulu menuju ke Kelvin. Ya, tiga-tiganya sudah keluar nih. Nah, tadi di tekanan uap menggunakan fraksi mol, titik didih dan titik beku menggunakan molalitas, dan sekarang di tekanan osmosis itu menggunakan molaritas. Itulah kenapa penting untuk mengetahui dulu atau belajar terlebih dahulu mengenai satuan konsentrasi larutan. Oke, kita akan bahas 4 contoh soal mengenai tekanan osmosis. Ini soal yang pertama, kita lihat. Sebanyak 17,1 gram sukrosa, MR-nya 342, sukrosa berarti gula ya, berarti dia ada non-elektrolit, dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 mili. Jika tetapan gasnya atau R-nya adalah 0,082, suhunya adalah 27 derajat Celcius, maka tentukanlah tekanan osmosis dari larutan tersebut. Oke, dia minta P. P rumusnya adalah M kalikan R kalikan T. Oke, kita cari molaritasnya dulu. Molaritas itu berarti rumusnya adalah massa per mr dikalikan 1000 per volume. Berapa masanya? 17,1, mr-nya 342 kali 1000 per 250. Ini ya, 250 ya. Ini kita coret, berarti sisa 4, maka molaritasnya adalah sebesar 0,2 molar. Oke, kita sudah punya molaritasnya. Suhunya Celcius, diubah ke Kelvin, berarti tinggal 27 derajat Celcius ditambah 273, artinya suhunya adalah 300 Kelvin. Udah, tinggal kita masukkan, berarti 0,2 kali 0,082 kali 300. Maka nilai tekanan osmosisnya itu adalah sebesar 4,92 dalam satuan atm. Oke, selesai. Ya, ini tekanan osmosis. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua tentang tekanan osmosis. Ya, di sini kita lihat suatu zat non-elektrolit sebanyak 5,6 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 300 mili. Tekanan osmosisnya ternyata adalah 3,06 atm diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukanlah MR dari zat non-elektrolit tersebut. Oke, dia minta MR, tapi lagi-lagi hubungannya sama molaritasnya ya berarti ya. Berarti sama kayak molar yang di titik beku dan juga titik didih. Cuma bedanya ini molaritas. Tinggal massa per mr kali 1000 per volume. Artinya kita butuh apa? Kita butuh molaritasnya. Ya, untuk mencari molaritas itu dari nilai P-nya. Ya, P sama dengan M dikalikan R dikalikan T. P-nya itu adalah 3,06. Molaritasnya kita belum tahu berapa. R-nya itu kan dia tetapan ya, berarti nilainya selalu 0,082, walaupun tidak dituliskan di dalam soal. Tapi nilainya selalu 0,082 dikalikan T-nya, suhunya. Suhunya masih dalam Celcius, 27 ditambahkan 273, berarti suhunya adalah 300. Maka untuk mencari M-nya, ya ini berarti 3,06 per 0,082 dikalikan 300. Artinya kita punya molaritasnya itu adalah sebesar 0,1244 molar. Oke, kita sudah punya molarnya. Dan tinggal masuk ke sini untuk mencari MR-nya.
berarti 0,1244 sama dengan masanya adalah 5,6 ya. Berarti 5,6 per mr dikalikan 1000 per 300. Ini kita coret, kita kalikan silang sekarang. Berarti 0,1244 dikalikan mr dikalikan 3 ya, masih ada 3 sama dengan 5,6 kalikan 10. Maka kita punya nilai MR-nya adalah sebesar 150,05 atau kalau kita bulatkan berarti 150. Oke, selesai. Nah, jadi tidak berbeda jauh dengan di tekanan uap dan juga di titik didih dan titik beku. Hanya bedanya di sini menggunakan konsep molaritas, kalau tadi dia menggunakan molaritas. Oke, ini contoh soal yang kedua. Ya, saya akan berikan contoh soal yang ketiga. Oke, tekanan osmosis darah pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,65 atm. Ini darah ya, darah memiliki tekanan osmosisnya adalah 7,65 atm. Berapa gram glukosa yang harus dilarutkan dalam 2 liter air agar diperoleh larutan glukosa yang isotonik dengan darah. Nah, ini yang saya katakan bahwa konsep isotonik akan sering kita temukan pada salah-salah osmosis. Isotonik berarti dua larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama. Di sini ada darah dan ada glukosa ya. Dia pengen glukosanya isotonik dengan darah. Berarti P glukosa ini harus sama dengan P-nya darah. Ini konsep isotonik. P-nya darah sudah diketahui 7,65 atm. Berarti P glukosanya atau tekanan osmosis dari glukosanya ini juga harus 7,65 atm. Gitu ya. Karena dia mau isotonik. Ya. Dia minta apa tadi? Gramnya lagi ya. Minta massa. Udah. Kayak di soal nomor 2. Molaritas sama dengan massa per mr dikalikan 1000 per volume. Ini kita butuh molaritasnya dulu. Ya. P sama dengan M kalikan R kalikan T. P-nya, karena mau isotonik dengan darah, berarti harus 7,65 sama dengan M dikalikan 0,082. Nah, suhunya 37 ya. 37 derajat, berarti harus kita ubah ke Kelvin, ditambah 273. Berarti kita punya suhunya itu adalah sebesar 310 Kelvin. Ya, berarti ini kita kalikan 310. Berarti molaritasnya adalah 7,65 per 0,082 dikalikan 310 atau sebesar 0,3009 molar. Nah, sudah punya molarnya, tinggal pindah ke sini. Berarti 0,3009 sama dengan massa per mr-nya berapa? MR glukosanya adalah 180. Berarti di sini per 180 dikali 1000 per 2 liter air. Nah, ini harus kita ubah ke dalam mili ya, karena kalau menggunakan rumus ini dia harus dalam satuan mili. 2 liter itu berarti 2000 mili ya. Ini kita coret. Jadi tinggal kita kalikan silang 0,3009 kali 180 kalikan 2. Ini sama dengan massa. Ini habis ya, nanti tinggal massa. Maka kita punya massa glukosa yang harus dilarutkan itu adalah sebesar 108,324 gram. Oke, dapat. Ya. Nggak beda jauh dengan soal nomor 2, cuman bedanya di sini ada tambahan konsep isotonik. Ya, isotonik artinya dua larutan yang harus memiliki tekanan osmosisnya sama. Jadi kalau darah 7,65, maka glukosanya juga harus 7,65. Oke, saya akan masuk ke contoh soal terakhir ya, mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu bagian tekanan osmosis. Oke, kita lihat di sini, masih menggunakan konsep isotonik. Ya, tadi artinya isotonik, dua larutan ini harus memiliki tekanan osmosis yang sama. Saya sarankan pause dulu videonya, kalian kerjakan dulu. Nanti kalau sudah ketemu, baru lanjutkan videonya dan kita samakan jawabannya. Apakah sudah sama atau masih berbeda. Oke, saya anggap kalian sudah menemukan jawabannya. Jadi silahkan melanjutkan video ini dan kita lihat pembahasan untuk soal keempat ini. Ada larutan A dan larutan B. Keduanya harus isotonik ya. Berarti P dari larutan A harus sama dengan P dari larutan B. P A ini kan sama-sama non-elektrolit ya. Dia urea, ini glukosa. Berarti sama-sama non-elektrolit. Berarti rumusnya M kalikan R kalikan T. Nah, ini sama dengan M kalikan R kalikan T. Nah, suhunya belum tentu sama, tapi R-nya itu sudah pasti sama, 0,082. Ini berarti bisa kita coret ya.
Nah, untuk mencari molalitas dari larutan A, itu kan tinggal gram per ml ya, atau A itu urea, berarti 0,6 per 60 dikalikan 1000 per volumenya berapa? 300. Kalikan 300, dikalikan dengan T-nya. T-nya 27 derajat Celcius, dijadikan Kelvin, berarti 300 Kelvin ya. Berarti ini kita kalikan dengan 300, ini sama dengan M-nya berarti glukosa 5 per 180 dikalikan 1000 per 800 dan T-nya yang ditanyakan kan ya, tentukanlah suhu dari larutan B. Berarti ini kita kalikan dengan T. Ya, ini kita coret, berarti 0,6 kalikan 1000 per 60, itu hasilnya adalah 10 ya, berarti 10 sama dengan, ini kita coret ya, berarti 50T per 180 kalikan 8. Kalikan silang, berarti 10 kali 180 kalikan 8 sama dengan 50T. Maka kita punya nilai T-nya adalah sebesar 288 Kelvin. Oke, selesai. Ya, ini konsep isotonik. Ya, artinya dua larutan yang memiliki tekanan isotonik yang tekanan osmosis yang sama. Oke, sudah 15 soal kita bahas pada video kali ini. Silakan dipelajari kembali. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri video part kedua kali ini. Kita akan ketemu lagi di video part ketiga mengenai sifat koligatif dari larutan elektrolit. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.